Oke, yap, itu sedikit materi yang saya sampaikan sebelum saya demokan. Jadi demo kali ini saya akan di awal create setup project manager. Jadi sekali lagi untuk AutoCAD arsitektur itu harus setup project manager terlebih dahulu. Nanti akan saya contohkan. Kemudian bagaimana sih insert komponen? Ya. Terus kemudian setelah insert komponen kita selesai membuat denah di lantai 1 misalnya ya. Lantai 1 selesai dan kemudian kita lanjutkan ke lantai 2. Bagaimana sih mengcopy denah yang sudah ada ke lantai 2 tanpa harus manual. Kemudian adalah bagaimana kita membuat roof atau atap ya secara otomatis. Jadi tidak, kalau di manual kan kita harus cut banyak langkahnya. Dan kemudian yang kelima adalah membuat 3D view dari gabungan lantai 1, 2, dan 3 atau di atapnya. Keenam adalah membuat section. Bagaimana sih tadi kan di video di awal saya tampilkan bahwa otomatis membuat section. Tidak ke yang lain karena memang waktunya tidak cukup ya kalau ingin karena 1 jam ya kita webinar. Intinya adalah minimal adalah Bapak sekalian bisa mencoba mengawali untuk menggunakan AutoCAD arsitektur. Jika nanti ada pertanyaan bisa langsung menghubungi kami ya Bapak sekalian. Ya, kita ke softwarenya. Sebentar, saya akan biar langsung. Ini saya close. Ya. Di AutoCAD arsitektur ini saya pisahkan ya, ada arsitektur yang metrik dan ada arsitektur yang imperial. Oke, langsung kita ke softwarenya saja. Ada arsitektur yang metrik dan arsitektur imperial. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian ketika kita menggunakan AutoCAD yang standar ya, sebentar. Nah, ada banyak layer yang harus dipisahkan. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika membuat AutoCAD yang biasa, ini hanya 2D ya, seperti ini. Denah yang biasa, sedikit saya perlihatkan. Denah biasa itu nanti ada banyak layer untuk memisahkan antara dinding, pintu, atau yang lain. Ini kita harus buat, tapi ketika kita menggunakan AutoCAD arsitektur, ini tidak perlu menggunakannya. Ini saya contohkan sedikit. Dataset webinar. Contoh. Jadi di awal itu banyak persiapan untuk membuat denah di AutoCAD yang standar ya. Misal layernya, terus kemudian harus dengan bloknya, dan masih banyak lagi yang lain ya. Ini layer ini juga harus dibuat, ada untuk yang arsiran, ada untuk masih banyak lagi yang lain. Kalau di sini kita nanti mengikuti layer-layer yang sudah standar. Ini hanya contoh ya, karena ini AutoCAD yang standar dan ini hanya 2 dimensi. Berbeda ketika kita menggunakan AutoCAD arsitektur, bisa melihat 3D modelnya juga, dan nanti kita juga bisa section atau kita potong. Nah, kita langsung saja ke AutoCAD arsitektur. Mungkin saya close saja semuanya ya, biar biar tahu dari awal bagaimana sih menggunakan AutoCAD arsitektur. Ya, tadi ada metrik dan imperial ya Bapak sekalian. Metrik ini digunakan untuk ukuran itu seperti milimeter, sentimeter, dan meter. Untuk yang arsitektur imperial, jadi nanti yang seperti inci, foot, dan yang lainnya ya. Jadi saya lebih prepare menggunakan yang metrik. Karena saya akan buka jadi AutoCAD arsitekturnya.
Ya, tampilannya seperti ini. Ya, di awal seperti ini. Jadi yang pertama dilakukan adalah setup project. Ya, di sini create dan setup project manager. Kenapa setup project manager? Karena dengan adanya project manager tersebut itu nanti berpengaruh kepada semua data yang ada di dalam project manager tersebut. Tidak hanya folder, save as-nya juga, dan semua project yang kita buat itu tersimpan dalam project tersebut. Berbeda ketika kita membuat create new dan drawing. Ini hanya satu drawing. Tapi kalau project ini akan nanti satu struktur dari sebuah project rumah 2 lantai atau mungkin hotel 20 lantai atau yang lainnya ya. Berarti yang pertama dilakukan adalah di new dan create project, bukan new membuat drawing, tapi create project. Ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, nanti recordnya akan saya coba nanti edit dan saya akan kirim ke Bapak Ibu sekalian ya. Tadi sedikit terlambat saya record webinar. Nanti akan saya coba. Mudah-mudahan hasil recordnya bagus dan nanti akan saya share juga ke Bapak Ibu sekalian. Ya. Pertama kali adalah create project. Create project sekali lagi ya, Bapak Ibu sekalian, create project. Jadi untuk menggunakan arsitektur berbeda dengan AutoCAD standar, drawing dan kita buat di Combine tidak. Jadi dengan project ini nanti secara otomatis semuanya assembly dari gambar lantai 1, 2 dan 3 itu sudah otomatis ya. Create project. Nah, di sini ada historinya, folder atau yang lain ya. Ini bisa terlihat di sini. Dan ketika ingin membuat project, itu kita arahkan foldernya terlebih dahulu. Misalnya di dataset webinar 2022 dan webinar di 26 Agustus ya, arahkan ke folder terlebih dahulu. Dan kemudian di sini ada kecil ya, untuk new project. Ya, saya ulang kembali. Jadi di sini kita create new-nya adalah new project, bukan new drawing ya, Bapak sekalian, project. Jadi mengawalinya pertama kali, tahapan pertama itu harus new project. Ya, agar semua gambar Bapak sekalian tersimpan di dalam satu file project. Nah, kemudian arahkan foldernya terlebih dahulu, misalnya di dataset ini webinar 2001 dan di Agustus 2021, dan kita akan create project. Project number-nya misalnya tanggal hari ini ya, 26 Agustus 2021, akad misalnya ya. Dan project name-nya adalah gambar 3D rumah 2 lantai. Ini misal. Ini kita template-nya default aja terlebih dahulu sebelumnya. Nanti untuk custom seperti ini kita bisa dilakukan juga sebenarnya. Jadi template itu bisa di custom sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita untuk saat ini ya, kita gunakan yang template yang standarnya saja dan kita klik OK. Ya. Ya. Project sudah jadi. Ya. Nah, ini sedang proses pembuatannya. Ini gambar 3D rumah 2 lantai. Kita bisa close. Ya. Saya hide. Nah, ini bisa terlihat di sini ada project ya. Ini sebenarnya saya close untuk memperlihatkannya ada di sini pojok atas ya, project manager atau project navigator. Ya, Bapak Ibu sekalian, project navigator kita bisa klik di sini dan ini akan muncul ya. Kita bisa geser sebenarnya, ini bisa di sebelah kiri atau sebelah kanan, kita sesuaikan saja. Saya coba taruh di sebelah kanan ya. Nanti sesuai kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Ini ada project gambar 3D rumah 2 lantai ya. Kita sebenarnya bisa edit ya, nama deskripsi dan yang lainnya bisa dilakukan. Ini nanti akan waktunya lama. Yang terpenting ini adalah data dari project yang akan kita buat. Secara standar di sini ada basement, ada lantai untuk set datum level, kemudian ada first floor dan yang lainnya secara default ya. Nanti bisa kita rubah. Nah, kita karena 2 lantai kita tidak butuh banyak, yang ini kita bisa hapus. Jadi klik di sini ya, ada edit level ya. Ini juga ada edit deskripsi, edit project, dan edit level. Kita edit levelnya. Kita cukup, ini tidak kita pakai misalnya. Kita hapus.
Dan kemudian di sini kita bisa, nah ini misalnya pondasi ya, pondasi bisa kasih huruf P. Dan biasanya kalau dari lantai 1 itu ke bawah itu kita anggap minus ya. Biasanya standarnya mungkin 60 cm ya, misalnya 600 ya. Ini mili, karena metrik ya, ini mili nanti bisa diatur. Dan ini ketinggian dari minus berarti ke 0, berarti kita tinggi pondasinya adalah 60 mili. Ya. Oke. Jadi ini lantai 1 itu di 0. Jadi kita anggap saja lantai 1 itu 0. Ya. Untuk pondasi ke bawah berarti itu minus. Ya, untuk mempermudahnya. Dan tinggi ini adalah tinggi dari pondasi tersebut, dan ini adalah level dari pondasi tersebut. Nah, ini level 1 atau lantai 1 nanti kita gunakan dengan ketinggiannya adalah 3.600 elevasinya ya. Jadi ini otomatis ketika membuat dinding pun juga nanti kita bisa sesuaikan otomatis ya. Kemudian di lantai 2 dari ketinggian 3.600, terus dindingnya mau berapa? Misalnya 3.600 juga boleh, atau mungkin lantai 2 lebih rendah ya. Jadi 3.000. Misalnya ini kurang 0. Ya, otomatis yang di roof-nya 6.600 ya. Sesuai ketinggian elevasinya. Mungkin kita samakan 3.600. Ini mudah ya kalau kita, karena ini webinar jadi saya jelaskan perlahan. Kalau kita mungkin sudah bisa, kita langsung klik, ini akan sangat cepat. Oke. Jadi ini setelah selesai kita bisa klik oke. Jadi saya buat pondasinya di sini. Ini pondasi, atau ID-nya nanti bisa diganti ya, nanti bisa disesuaikan Bapak Ibu sekalian. ID-nya, terus kemudian lantai 1, 2, dan roof. Karena memang kita hanya 2 lantai dan roof. Kita klik OK. Selesai. Kita lihat di sebelah kiri, ini langsung mengikuti ya, first floor dan yang lainnya. Ini dulu saja yang nanti Bapak Ibu lakukan, dan ketika ingin menggunakan AutoCAD arsitektur. Kemudian di sini kita lihat ada konstruk ya. Konstruk itu ada arsitektur, ada struktural. Kita bisa tambahkan lagi ya, arsitektur, struktural, misalnya satu folder lagi namanya MEP ya. Kita bisa tambahkan, cukup klik kanan ya, klik kanan. Di sini ada kategori. Kategorinya kita misalnya adalah MEP ya, karena di sebuah gedung ada strukturalnya, ada arsitekturnya, dan ada MEP. Dan ini ada beberapa kategori yang struktural. Tidak saya rubah karena saya fokus di arsitekturalnya ya. Mungkin ini ingin saya hapus, tidak masalah ya. Kita hapus misalnya. Atau ingin menggunakan yang sudah ada juga boleh. Interior, atau saya biar sederhana, Bapak Ibu sekalian juga biar lebih mudah mengerti, ini saya hapus. Ini bawaan default. Dan ini tadi template ini bisa kita custom ya, karena ini saya bawaan. Biar Bapak Ibu sekalian juga nanti ketika mencoba tidak kaget ya. Kok beda dengan apa yang dibawakan oleh Pak Topan. Jadi ini langsung benar-benar default dari AutoCAD-nya. Slab ini saya tinggal slab ya. Jadi saya misalnya saya ingin membuat sebuah kategori di arsitekturnya adalah kategorinya adalah lantai. Misal ya, ini lantai atau floor boleh, silakan. Setelah dari lantai kita akan coba buat new construct. Jadi construct ini nanti kita akan menggambar di mana. Kita akan buat misalnya di lantai 1. Kita tidak bahas terkait struktural ya, karena ini pondasi ya. Kita buat dulu di pondasi. Jadi pondasi nanti akan membuatnya pun di pondasi. Deskripsinya pondasi boleh diisi atau boleh juga dikosongkan ya, pondasi. Diklik levelnya ya. Tadi elevasinya di pondasi. Jadi di project kita sudah membuat beberapa tingkatan. Jadi kita juga bekerjanya pun harus sesuai ya, untuk mempermudah. Oke. Terus kemudian saya tidak bekerja di pondasi, saya akan bekerja di lantai 1. Ya, first floor ini kita buat lantai 1. Lantai 1. Untuk mempercepat saya tidak deskripsinya tidak saya isi ya, langsung oke. Nah, ini kita langsung bisa open. Ya, ini nanti bisa view, nanti bagaimana membuat sebuah view ya.
kita langsung open aja. Jadi setelah membuat kategori atau folder-folder kategori, kita bisa langsung membuat construct, yaitu lantai 1. Lantai 1 itu tadi sesuai dengan apa yang sudah kita assign ya, yang sudah kita set up, yaitu antara 0 dengan ketinggian levelnya adalah 3.600 atau 3,6 meter. Kita open. Ini lantai 1. Ya, ini simple. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah setup project. Kalau nanti saya contohkan tadi ada beberapa ya, di depan sudah contohkan videonya, itu sangat cepat ya, pembuatan level dan yang lainnya. Tapi saya ingin juga edukasi ke Bapak Ibu sekalian, share terkait penggunanya. Jadi ini pun bisa dihapus semua ya. Nah, ini ada lantai 1. Kita bekerja di lantai 1 dengan ketinggian tadi lantai 1 ini 0 sampai 3.600. Oke, ini kita bisa hide. Nah, di Autodesk sendiri atau AutoCAD Architecture ini banyak komponen. Tadi insert komponen ya, ada dinding, terus ada pintu. Ya, kalau mau lihat juga bisa di tool palette design seperti ini di belakang sini. Sebenarnya masih banyak lagi, ada detailing, visualization, all palette. Nah, kita bisa lihat juga, ya. Atau bisa lihat di menu di atas, roof, slab. Jadi nanti kita akan coba membuat dinding. Ketika ingin membuat dinding bisa dari sini, dinding, wall, atau di sini, ya, wall di sini. Nah, kita bisa ingin tipe dinding yang seperti apa? Banyak ya di sini. Ada yang tipe yang standar, ya. Terus kemudian ada yang mungkin menggunakan batu bata dan ada aci ya, bahasanya ada gap, bisa juga, dan kita bisa juga custom ya. Jadi kita bisa custom dan bahkan kita gunakan yang sudah ada. Ya, ini tinggal kita pilih saja. Jadi sangat mudah dan sangat cepat dibandingkan Bapak Ibu sekalian menggunakan AutoCAD biasa. Nah, tinggal kita klik wall-nya, terus kemudian misal di sini ya, kita 0,0. Ini biar mudah. Ini saya close saja, dan ini ke atas misalnya lebarnya 20.000 lah ya. Kemudian enter. Kemudian ke kiri 12 meter atau 12.000 ya. Terus kemudian ke bawah sama. Ini untuk pagar ya, seumpama. Dan ketika ingin close seperti ini, Bapak sekalian cukup klik CL ya, atau close CL. Nah, otomatis sudah rapat. Dan ini bukan 2 dimensi ya, Bapak sekalian lihat. Ketika saya miringkan ini langsung 3D model. Dan kita ingin mengecek misalnya ini ketinggian berapa. Sebenarnya kita di awal juga bisa cek ya. Atau kita mau semuanya. Dan kita lihat di properties. Ketinggiannya adalah 3.600 dan kita juga bisa edit ya, dan lebarnya 240. Ini juga kita bisa edit. Nah, ini standarnya. Terus kemudian misalnya kita tambahkan lagi misalnya di sini. Di sini 3.500 misalnya. Terus kemudian di sini 3.000. Ke bawah ini misalnya 1.500. Ya, ini hanya contoh ya. Di sini misalnya adalah 6.000. Kemudian ini adalah di sini 6.000. Misalnya. Kalau ini ketika ingin dipanjangkan juga bisa seperti ini misalnya ya. Ya. Kemudian ini kita ingin copy misalnya.
Di sini ada offset ya. Jadi untuk mempermudahnya, misal kita ingin bikin selling ya, atau mungkin kita ingin beberapa skat ya, kita offset dan kita copy. Nah, di sini dan jaraknya misalnya 3000. Nah, kemudian jarak ke sini 2000. Terus di sini ada 3000 misalnya. Nah, ini sangat mudah. Dan ketika ingin, misalnya di sini ini akan misalnya saya ingin buat tangga di sini ya. Tangga di sini kita cukup menggunakan perintah trim ya. Trim. Nih lihat trim dan kita klik. Nah, ya, sangat cepat ya bagi sekalian. Terus kemudian kita ingin buat dinding di sini misalnya, di sini 3000. Ya, dan kita misalnya langsung ke sini. Ini kita matikan. Nah, kita lihat langsung nutup. Ya. Kemudian kita ingin misalnya kita offset ini, atau bisa langsung klik offset ya. Ini saya hanya contohkan biar Bapak Ibu sekalian lebih mudah. Ini di sini 3000. Ini misalnya 3000. Terus di sini ada 2000. Nah, untuk menghapus ini cukup klik trim ya, Bapak Ibu sekalian, trim. Jadi sangat mudah. Ini nggak kepake nih. Nah, ini juga nggak pakai misalnya. Dan ini nggak kepake. Di sini misalnya untuk nggak kepake juga toilet ya. Lihat, Bapak Ibu sekalian, ini sangat mudah ya. Ini sudah langsung include dengan 3D modelnya. Dan ketika ingin misalnya pagarnya ingin di sini pagarnya beda ya. Ukurannya tidak 3600. Kita tinggal propertiesnya kita cukup jadi 3000 misalnya. Ya, ini akan otomatis pendek ya, beda. Kalau kita lihat dari realistiknya, nah ini otomatis nanti pagar tingginya tidak sama ya. Ya, ini gampang nanti untuk customize ketinggian yang berbeda ya. Ini saya contohkan yang sederhana terlebih dahulu. Oke. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita ingin misalnya ya, ingin insert ini areanya sangat cepat ya kalau kita langsung kerja itu cepat ya. Tapi karena ini webinar, jadi saya jelaskan pelan-pelan ya. Nanti kalau ingin ditanyakan silakan. Oke, ini wireframe. Kemudian kita ingin insert misalnya tadi ada pintu ya. Pintu sebenarnya ada banyak pintu. Kita bisa lihat di library stylesnya ya. Karena di sini ada pintu. Misalnya kita akan coba taruh pintu di sini. Nah, ini pintu yang standar ya. Kita bisa lihat view style browser. Oke. Sip. Quick calculator. Oke. Nah, pintu ini tadi sangat mudah ya. Kita misalnya ini pintunya terlalu kecil. Kita buat. Terus kemudian kita ingin perlebar misalnya. Atau mungkin kita pintunya mau membukanya ke sana. Rata-rata bukanya ke mendekati dinding ya. Atau mau pintunya keluar, ini sangat mudah. Nanti juga kita bisa custom untuk properties ya. Pintu nanti bisa ada banyak jenis pintu yang bisa kita gunakan ya. Misal contoh yang ini. Misalnya nanti contoh saja nanti bisa kita gunakan. Ini kita gunakan. Ini hanya contoh.
misal di sebelah sini, dan kita akan insert misalnya ada jendela misalnya, atau bisa di desain di sini ya, window. Saya menggunakan window yang sederhana saja. Ya, ini contoh. Kita bisa move. Ini contoh saja ya. Sebenarnya kita properties ya, kita bisa lihat ketinggiannya, lebar, panjang, dan yang lainnya bisa kita custom di sebelah kiri di propertiesnya. Jadi kita bisa atur ya ketinggiannya dari lantai atau yang lainnya kita bisa atur. Tampilannya seperti ini. Ya. Kalau kita mau lihat model setup-nya. Oh ya, di sini kita karena ini pintu gerbang ya, dan di sini ada untuk garasi ya. Ini kalau kita ingin geser misalnya, kita cukup geser. Gesernya misalnya 3000. Oke. Ini garasi misalnya. Karena ini untuk garasi. Ya, sangat mudah ya Bapak sekalian. Ya. Kemudian kita ingin membuat lantainya. Lantainya kita cukup menggunakan slab ya. Slab di sini kita klik dan oke, continue. Kita gunakan biar lebih mudah. Ya. Ini kita klik di sini, kemudian di sini, kemudian ya kita samakanlah. Ya, ini sudah include dengan lantainya. Lihat, ya, ini sangat mudah. Ini secara sederhananya ya, Bapak sekalian. Terus kemudian ini sudah jadi lantai 1. Ini kalau kita cepat, ini tidak ada 10 atau 15 menit ya. Cepat. Nah, kemudian setelah jadi nih, kita ke project manager ya, project navigator. Dan ini kita cukup misalnya jadikan lantai 2. Jadi kita copy construct to level 2. Jadi lantai 1 ke lantai 2. Ya. First floor ke lantai 2. Oke. Jadi otomatis nanti di copy ini lantai 2 ya. Nah, ini jadiin lantai 2. Oke. Lantai 1 sudah jadi, kita copy. Kita lihat lantai 2. Nah, ini lantai 2 dan lantai 1. Berarti kita coba hide yang ini. Misalnya kita akan misal kita hapus ya. Ini dindingnya juga kita hapus. Kita bisa gunakan trim atau kita mau hapus seperti ini juga boleh. Atau ini menggunakan trim juga boleh. TR agar lebih mudah. Ya. Ini misalnya ya. Jadi tampilannya seperti ini. Oke. Untuk melihat gabungannya, terus kita lihat, kita buat slab lagi ya, misalnya di slab di sini, oke. Kita misalnya ya, ini simple. Ini hanya contoh, ini nanti bisa diedit. Ya. Ini lantai 2-nya. Sebenarnya untuk roof juga kita bisa langsung ya dari sini sebenarnya. Oke. Ini langsung ya. Baik, kita akan langsung ini ada tangga di sini. Saya akan coba cut bagaimana cara cut-nya. Simbol. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana untuk melihat view. Ya. Bisa langsung di sini kita gunakan roof. Ya. Misalnya roof-nya kita ikuti
Jadi untuk pembuatan roof juga sangat mudah. Sebenarnya kita bisa buat di sana, nanti juga kita bisa atur. Ini sedikit, nah kita tinggal enter. Ini sudah include dengan roof-nya, dan ini saya akan hide terlebih dahulu karena saya ingin potong untuk di sini ada untuk tangga ya, tangga itu harus dipotong, jadi kita harus cut dulu. Caranya mudah, di sini ada rectangular ya, kita klik di sini dan kita potong. Dan kita gunakan slab-nya, ini saya hide dulu. Nah, di sini kita ada cut, enter. Jadi di sini sudah. Nah, ini kita cut dan kita pilih objeknya yang ini. Oke, dan enter. Nah, ini sudah bolong, jadi kita tinggal klik. Ini sudah bolong ya. Jadi untuk nanti dibolongin ya di sini. Karena memang di lantai 1 nanti ada tangga ya. Untuk membuat tangga pun sangat mudah. Jadi kita klik aja stair di sini. Oke, continue dan kita pilih dari sebelah kiri ya di sini misalnya. Kemudian ini di sini kita ikuti saja dan bentar selesai. Dan ini juga kita bisa klik. Kalau ingin diedit ya kita cukup gunakan properties. Ini misalnya maunya lebarnya 900 juga bisa dilakukan. Ya. Ini bisa diatur dan kita lihat ya ini 3D model dan tadi di sini 2 lantainya pun sudah jadi dan include dengan atapnya ya. Atapnya ini kita bisa atur elevasinya. Jadi propertiesnya kita cek. Oh, ini elevasinya masih 3.000, bisa 3.600. Ya, kita lihat di bentuk jadi ini contoh ya, nanti tinggal dilengkapi sebenarnya pintu atau yang lainnya. Dan ini sederhana. Dan kita bagaimana untuk menggabungkannya ya? Untuk menggabungkannya, oke. Itu bisa diedit. Nah, untuk menggabungkannya sangat mudah. Jadi kita diklik di view. Saya tambahkan ini new kategori, namanya saya kasih nama di sini. Di luar saja, oke. Saya mau buat di luar, di sini berarti. New kategori dengan nama 3D view. 3D view, oke. Dan di sini kita akan coba buat new DWG-nya, general. Kita klik 3D view full. Untuk melihatnya ya, kita klik next. Dan yang ingin kita lihat misalnya total semuanya ya. Oke, next. Dan finish. Ini contoh ya. Kita coba regional. Oke. Ya, harusnya ini nanti roof-nya dibuat di lantai ini ya, lantai roof. Sebentar, saya pindahkan dulu. Untuk yang lantai 2 saya akan copy agar terlihat ya di roof. Oke. Roof. Ini jadinya roof. Tidak terlihat karena memang roof ya. Oke. Roof-nya
Oke, kita open roof-nya. Dan ini kita hide dulu. Nah, ini kita tidak pakai. Sebentar, ini dipakai, kita hide juga. Dan ini kita hapus. Ya, dan kemudian kita perlihatkan kembali. Oke, dan ini kita taruh di ya, oke, dan kita kontrol save. Save semuanya, ini juga kita save. Dan ini kita regenerate. Ya, kita lihat dalam bentuk shaded-nya. Ya, saya pikir ini sangat cepat ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, lihat, ini 3D model yang sangat cepat 3D. Jadi ketika kita ingin bekerja di lantai 2, ya cukup di lantai 2. Ini tidak diperlukan. Terus melengkapinya di lantai 1, 2, dan 3. Ya, ini sangat cepat. Oke, ini sudah lewat sebenarnya jam 15.10, nggak apa-apa ya, Bapak Ibu sekalian. Sedikit lagi terkait section view ya. Nah, tadi saya ingin sampaikan bahwa ini otomatis membuat section dan nanti juga bill of materialnya juga otomatis ya. Ini caranya sangat mudah, ada menu di sini. Di ini home, di annotation ya. Annotation kita ke elevation. Ya, elevation yang exterior, saya keempat-empatnya ya. Caranya mudah. Cancel. Ini tadi saya elevation, saya oke, saya ulang ya. Ini kita to the wireframe biar lebih mudah. Ya, kita akan buat elevation-nya misalnya di sini. Oke, ini saya standar saja, nanti bisa diatur sebenarnya. Oke, saya current drawing dan saya pilih dari sini dan jaraknya adalah misalnya 100 saja, 100. Oke. Harusnya sih nggak numpuk. Oke.